أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Karena mereka lebih banyak secara umum kaum wanita tidak menggunakan pikiran tapi pakai perasaan. Saya sudah pernah kasih contoh. Kaum laki-laki itu kalau mau beli baju, masuk ke toko, terus pesan nih, atau lihat cocok baju, dia mau beli besok deh, terus dia datang, tokonya bilang udah nggak ada, udah laku. Oh ya udah, ganti baju lain, udah nggak ada masalah bagi dia. Tapi kalau ibu-ibu datang, pesan baju, datang sudah laku, kira-kira bagaimana? Kenapa dijual? Kenapa begini? Besok ya kapan datang lagi? Ribut. Gara-gara nggak dapat. Karena dia nggak pakai pikirannya. Padahal biar dia ngoceh-ngoceh sudah susah, ini sudah laku. Jadi yang jadi masalah di sini bahasa kiasannya Nabi SAW. Tulang rusuk itu dari tulang rusuk, ya. Dia ada di bagian tubuh kita. Tetapi yang paling bengkok atasnya. Kenapa harus dibahasakan itu? Kenapa bukan tulang rusuknya saja? Karena pemikirannya kata ulama. Jadi lebih banyak terbawa dengan arus perasaan. Dan berbicara masalah poin rasa dan perasaan. Rasa sesuatu yang ada di eksternal tubuh kita. Perasaan itu yang ada di dalam internal tubuh kita. Di dalam agama, Bu, dianjurkan agar semua ini, rasa di luar dan perasaan yang di dalam, itu harus tunduk kepada Allah. Rasa suka, rasa sedih, rasa takut, rasa benci, semua ini harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh enggak. Jadi biar kita suka sekali makanan, kalau emang Allah haramkan nggak bisa. Ini kebanyakan ulama gunakan bahasa ini kepada kaum wanita karena perasaannya. Kalau dia suka sesuatu, susah untuk nolak, gitu kan? Karena terus terbawa. Coba ya, saya coba aja, nggak apa-apa. Mungkin nanti bisa taubat. Nggak bisa, haram. Udah haram, gitu kan? Nggak bisa lagi dicari. Nggak bisa negosiasi. Ini nggak bisa. Gitu. Dan saya sudah jelaskan juga itu hari dalam mendidik anak wanita, usahakan tidak banyak mengajak musyawarah. Jangan ajak banyak musyawarah. Langsung to the point. Kamu pakai baju ini, ibunya gituin. Kamu sekolah di sini, besok kamu sekolah mulai jam 7 pagi. Jangan ditanya, nak mau sekolah ini atau sekolah ini? Mau sekolah ini atau mau ini? Mau pakai baju warna ini, warna itu? Nggak bisa kalau anak wanita. Nanti dia akan selalu terbawa perasaannya. Kapan dia nikah dengan suami yang tidak seperti orang tuanya, dia akan bentrok tuh. Sementara dalam hukum agama, istri harus patuh dengan suaminya. Jadi ada ibu yang biasa sukses mendidik anak perempuannya, dia jalan kemana, anaknya selalu di belakang. Ibunya pakai baju apa, dia juga pakai baju gitu. Ciplak ibunya udah. Itu luar biasa itu. Anaknya ini menjadi orang yang sangat patuh. Jangan tersinggung. Jangan bayangkan perasaan. Saya bicara hukum. Saya bicara masalah hukum. Hah? Insya Allah. Ini idealnya. Kalau mau menjalankan, kalau sudah terlambat ya apa boleh bercucu lah, gitu. Masih ada cucu. Masih ada cucu insya Allah. Tapi saya bicara di sini sebagai seorang guru ngajarin hukum agama. Jadi jangan bawa perasaan. Dari kemarin-kemarin saya ingatin. Jangan kalau kita bicara cerai bayangin dirinya. Cara masalah poligami bayangin dirinya. Ini nggak bisa. Nggak selesai-selesai bicara masalah hukum nih. Hukum Allah begitu. Kan itu. Ambil sebagai pelajaran. Kalau mau selamat memang begitu. Ini makna hadis tadi yang dikatakan dari tulang rusuk itu, gitu kan? Pikiran. Anak laki-laki makin sering diajak musyawarah makin bagus. Jadi nanti dia jadi penentu keputusan. Itu yang tepat. Nah, kamu mau ini atau ini? Dari kecil nggak apa-apa. Saya mau ini ibu. Baik, biarin. Nanti dia penentu keputusan tuh. Memang dia pemimpin di masyarakat. Perempuan nggak bisa. Kalau dibiasakan dengan seperti itu, dia terus akan membangkang sampai dia tua. Susah. Idealnya memang harus digituin. Pakai ini nak, pakai ini nak. Kalaupun misalnya dia protes, ya, protes itu biasanya terjadi karena sudah ada akumulasi sebelumnya. Kalau dari kecil dibiasakan, memang sudah dari kecil pakai ini.
ini baju, dibeliin pakaian sudah ada di lemarinya, gitu kan? Emang sudah siap saji lah, gitu. Itu jauh lebih tepat. Allahu a'lam, ini yang saya tahu ya. Kemudian dikatakan, dan tulang rusuk paling mewah adalah bagian paling atas. Jika engkau meluruskannya, berarti engkau mematahkannya. Di sini maksudnya bukan meluruskan sebenarnya. Jika engkau memaksanya, terjemahnya lebih tepat itu. Bukan meluruskan, memaksa. Jika engkau memaksanya, berarti engkau mematahkannya. Dan jika engkau membiarkannya, ia tetap akan bengkok. Maka hendaklah kalian melaksanakan wasiatku untuk berbuat baik kepada wanita. Muttafaqun alaih, dan lafadznya menurut Imam Bukhari. Jadi dari makna ini, kaum wanita, maaf, jangan tersinggung, jangan bawa perasaan. Walaupun pendidikannya sudah tinggi, tetap butuh panduan, tetap butuh untuk dilindungi, dididik, diinstruksikan oleh pasangannya. Emang sudah begitu fitrahnya. Perasaan wanita itu kalau misalnya dikatakan kamu kerjain ini ya, kamu lakukan ini ya, merasa punya satu tanggung jawab, gitu kan? Itu merasa ada perhatian dari pasangan. Beda dengan laki-laki. Laki-laki nggak boleh malah. Kalau dia coba ibu sering, menurut saya begini, pasti bentrok. Susah. Memang karakter dia sebagai pemimpin. Mungkin kalau dia ajak bermusyawarah, ibu kalau tidak mau ribut sama suami, kalau dia bilang bagaimana pendapat kamu ini, baru kita katakan ini. Jangan belum diajak musyawarah sudah menurut saya begini. Atau dia beli sesuatu, kenapa kamu beli nggak bilang sama saya? Itu pasti ribut udah. Karena dia punya karakter kelaki-lakian, dan saya sudah bicara panjang lebar yang kemarin. Dia merasa dia penentu keputusan. Udah, kalau tidak ada pelanggaran dalam agama, sudahlah, biarin aja, gitu kan. Nikmatin aja, gak ada masalah. Yang penting kan hak kita terpenuhi. Ada naungan, ada segalanya gitu ya. Kecuali saya bilang kemarin berantakan, nggak baik memang ya, buruk itu lain. Tapi kalau enggak, maka tidak ada masalah. Kita lihat kehidupan para istri Nabi SAW. Kalau Nabi SAW mengambil sebuah keputusan, maka mereka tidak membantah. Nabi SAW datang membawa makanan tertentu atau apa sajalah yang Nabi SAW bawa ke dalam rumahnya, maka selesai, istrinya menerima dan akhirnya sama-sama dinikmatin. Umumnya seperti itu. Kita lihat riwayat Imam Muslim, ada tambahannya, jika engkau ya, menikmati, maksudnya di sini adalah engkau istimta ini, engkau terbawa dengan arus dia, gitu. Menikmati waktu bersamanya, engkau dapat kenikmatan dengannya. Ya, tapi di sini terjemahan yang bengkok keliru. Ya. Di situ tolong dikasih koma lagi, engkau dapat kenikmatan dengannya, kasih koma di situ. Koma dulu dengannya. Yang bengkok ini dihapus, diganti. Ya. Tetapi ia masih ya, memiliki kebengkokan. Maksudnya seperti makna tadi tulang rusuk itu. Jadi yang dimaksud adalah kalau seorang suami dia menikmatin waktu, duduk, ngobrol, bercanda, itu dia akan dapat kenikmatan dengan kaum wanita itu. Karena wanita memang suka untuk ngobrol, untuk ini, dan dia merasa itu sebuah perhatian. Tetapi Nabi ingatkan, padanya masih ada kebengkokan. Artinya bukan dengan kamu sudah ngobrol, sudah merasakan kenikmatan, lalu kamu lalai. Kamu anggap dia diberikan kewenangan untuk kepemimpinan, udah dia yang atur segalanya, itu nggak bisa. Tetap ada kebengkokan, kata Nabi SAW. Tetap butuh panduan. Kemudian dikatakan, dan jika engkau meluruskannya, berarti engkau mematahkannya. Di sini meluruskan, saya bilang tadi diganti memaksanya ya. Jadi kalau adapun keinginan kaum wanita yang memang suaminya belum inginkan, maka suaminya bisa mengalihkan kepada yang lain, bukan dengan kasar, gitu kan? Karena dengan perbuatan kasar itu akan menyentuh perasaan, dan biasanya kalau sudah perasaan yang berbicara ini yang ada dendam. Kan itu. Laki-laki itu karena tidak pakai perasaan, mereka tidak dendam. Saya sudah kasih contoh yang lalu. Kalau ibu lagi ribut sama suami di SMS misalnya, panjang lebar, suami itu habis baca, dia jengkel, tapi dihapus sama dia. Dia nggak mau pusing lagi, sudahlah.
dihapus. Tapi kalau ibu enggak, dibaca 7 kali, 8 kali, diulang-ulangi. Ini dia bilang ini nih, oh ini dia bilang ini nih. Kadang-kadang sudah 1 tahun lewat, tahun lalu kamu bilang itu. Suaminya bilang yang mana, saya sudah lupa, nggak ada lagi. Tapi dia masih ingat. Ini batu-batu kenapa nih? Jadi seperti itu ya. Di sini Nabi SAW mewasiatkan jangan kasar, nggak boleh kasar. Laki-laki dalam Islam haram hukumnya, nggak boleh kasar. Tapi boleh tegas. Ini boleh, ini nggak boleh. Gitu. Ini saya suka, ini saya nggak suka. Itu tegas namanya. Tapi kasar, mencaci maki, apalagi ini lisan saja nggak boleh. Apalagi kalau sudah sampai main tangan dan segalanya. Ini naudzubillah jauh dari keimanan. Karena memang dalam Islam kita tidak boleh berbuat kasar, tidak boleh, memang dilarang. Allah sama anak, sampai sama musuh pun nggak boleh kasar. Terjemahan yang dikatakan Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir Muhammadur Rasulullah, Muhammad benar-benar utusan Allah, walladzina ma'ahu, dan yang bersama dengan dia, maksudnya para sahabat, asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Asyidda ini sering dikatakan keras terhadap orang-orang kafir. Keliru terjemahannya, tegas terhadap orang kafir. Beda ya, beda. Tegas, maaf ini nggak boleh dalam agama saya. Gitu tegas namanya. Jadi orang tahu oh ini nggak boleh. Bukan kasar, enggak. Ini keras, ini tidak tepat terjemahan. Keras dengan orang-orang kafir dan berkasih sayang di antara mereka. Coba kalau orang kafir baca ayat ini apa yang dia bilang? Oh berarti Islam suruh keras nih. Keras mana enggak? Tegas. Tetangga kita non muslim atau dalam kancah peperangan saja kita disuruh memaafkan orang kalau sudah menyerah, gitu kan? Jadi enggak ada. Kalau tegas hasilnya positif, keras hasilnya negatif, pasti. Makanya kata Nabi SAW, tidak ada sesuatu yang dihiasi dengan kelembutan, gitu kan? Dan tegas ini bisa masuk di sebuah keputusan yang memang butuh sesuatu yang tegas, atau dia masuk di lembut. Bisa saja lembut, gitu kan? Mungkin perilaku-perilaku lembut. Mungkin orang lagi duduk suami istri, dia pada saat berbicara pun, saya buatin kopi ya, maaf saya nggak minum kopi. Misal, itu sudah masuk dalam ketegasan, tapi dia masuk dalam kelembutan. Kalau keras nggak bisa masuk di lembut sama sekali, mustahil udah. Pasti akan mengubah tatapan mata, mengubah kata-kata yang diucapin, anggota tubuh akan mengikuti semua kekerasan itu. Kemudian hatinya akan rusak, nggak bisa. Makanya tidak boleh keras, tapi harus tegas. Di sini dikatakan, kalau engkau memaksanya, maka engkau akan mematahkannya, dan mematahkannya adalah menceraikannya. Artinya begini, kaum laki-laki harus paham, udah biasa langganan perempuan sedikit tersentuh perasaannya ceraikan saya, udah biasa. Laki-laki harus paham, jangan diiyakan. Nanti besok dibeliin hadiah ketawa lagi, nyesal dia. Kenapa kemarin ucapin itu ya? Padahal kemarin sudah minta pulang, sudah minta begini. Makanya cerai di tangan laki-laki, karena laki-laki pakai akal pikiran, dia nggak mau tiba-tiba dengan hal sedikit sudah saya ceraikan kamu. Laki-laki itu kalau sudah dirongrong, pulangin saya, mungkin yang 70 kali dibilang ya sudah kamu pulang deh kalau gitu. Tapi sudah sering diucapin. Coba kalau baru 1 kali, janganlah, untuk apa pulang? Nasihatin, dilurusin. Memang begitu, kenapa pakai pikiran? Nah, jadi hal-hal mendasar seperti ini harus diketahui. Kata Nabi SAW, kalau engkau memaksanya dengan cara kasar, maka dengan cara tadi dikatakan memaksanya artinya menceraikannya. Sedikit salah ceraikan, langsung ceraikan, gitu kan? Kalau kamu ke rumah orang tua kamu, saya ceraikan kamu. Nah, ini nggak benar. Nabi SAW wasiatkan nggak boleh laki-laki seperti itu. Dan umumnya subhanallah fitrahnya, kalau ibu-ibu bisa review dari awal menikah, biasanya dari awal menikah, kecuali laki-laki ini keluar dari normalnya, memang dia punya sifat-sifat yang tidak baik sebelumnya. Tapi kalau dia masih normal saja di jalur walaupun tidak mengerti agama, fitrahnya itu penyayang, suka pemerhati. Memang sifatnya laki-laki seperti itu. Dia memang penaung. Nanti yang mengubah dia kebanyakan istrinya. Seringkali istrinya memulai ini, memulai itu, memulai yang hal-hal yang akhirnya membuat dia terus jenuh-jenuh, lama-lama puncaknya baru kemudian marah. Saya bilang ini yang normal. Tidak usah bayangkan suaminya ibu, ini ilmu.
Saya sedang bicara masalah ilmu. Idealnya dalam agama seperti itu dan umumnya di masyarakat seperti itu. Ya. Jadi di sini Nabi SAW dari hadis 1045 menjelaskan tentang pentingnya bergaul dengan cara baik kepada kaum wanita dan tidak buru-buru menceraikannya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم